Matematika untuk logiknya seperti gimana ya? Oke, saya akan ngomong luas ABCD. Luas ABCD itu apa? Tentu sini ada ininya ya, sini ada luas ABCD yang begini ya, ya nggak? Berarti ini kan ada apa itu? Kalau luas ABCD gimana? AB kali AD. Saya ngomong ini DX saja deh ya. Oke? Oke, kalau misalnya dia cuma batasnya di sini, kalau batasnya cuma sini, ya tentu ini kan Y ya, saya anggap Y, ini kan Y ya. Oke? Berarti boleh saya tulis itu adalah Y dikali DX. Mulai nih, ngerti ya? Jadi perubahan luas ABCD, besar kecilnya ABCD itu tergantung Y dikali perubahan X. Ngerti ya? Nah ini yang saya ngomong matematika. Kita jadikan bahasa manusia. Oke? Jadi saya boleh tulis ya, D ABCD nanti ini adalah perubahan luas, perubahan luasnya ini kita nggak tahu ini apa, saya belum tahu gitu. Ini yang kita mau cari gitu. Terus kalau yang ini tentu saya anggap ini DX gitu. Ini kita lihat ya, ini adalah Y gitu. Jadi ini adalah Y, sini adalah DX, perubahannya bisa begini dan begitu. Oke, dia kasih di sini sebagai DY. Oke. Karena titik ini Y-nya ini kan mengikuti ini anak ya, enggak? Jadi saya ngomong perubahan DY sampai di F. Oke, kalau gitu siapa yang bisa kasih tahu saya bagaimana luas ABEF? Kita tahu gimana? Perubahan luas ABEF itu gimana? Ada yang bisa? Apa kali apa? Apa kali apa? Bu? AB kan berarti ini ya? Benar, ini ya? Berarti apa? Apa kali apa? DX kali DX kali? buka kurung Y tambah D. Iya gitu ya. Jadi saya akan tulis ini perubahan luas ABEF. Berarti saya ngomong ini adalah tadi apa? Y dikali DX. Ini saya nggak tahu ini perubahan luasnya bagaimana. Saya hanya mau coba memperkirakan. Tahunya di antara mereka. Sampai di ini kalau kalian kuliah di jurusan matematika ini harus pokoknya gimana saya ngomong matematika itu menyelesaikan persoalan. Sampai-sampai kalian misalnya kedip berapa kali, kedip sekian kali berarti abnormal, kedip sekian kali berarti ada sesuatu yang terjadi. Itu bisa deteksi untuk penyakit dan lain-lain. Itu luar biasa matematika. Makanya matematika adalah ilmu yang universal. Matematika itu universal. Jadi kalau ada orang planet lain, mungkin alien yang datang gitu, kita nggak bisa komunikasi mereka dengan matematika. Matematika mau dijadikan bentuk apa? Nah itu dia. Mau dibentuk dalam warna, mau dibentuk dalam suara, mau dibentuk dalam gelombang apa. Nah ini dicek. Mereka ngertinya apa? Yang pasti matematika adalah mutlak. Di mana-mana sama. Gila kan? Padahal bisa aja dia bukan 0 sampai 1.
Bukan 0, 1, 2, 3 gini. Padahal nggak ada angka itu, tapi bisa gitu. Nah, kalau kalian bisa seorang yang, saya nggak ngerti mengapa bisa, tapi yang pasti mereka ngomong, bagaimanapun bentuk huruf dia, umpamanya apa, nanti matematikanya akan ketemu di hal yang sama. Oh gila, ini di luar nalar saya. Jadi, ya saya oke, saya ngomong oke, berarti matematika adalah luar biasa. Itu salah satu berkah tersembunyi atau mukjizat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Di luar bersyukur. Gila saya ngomong. Lewat orang-orang yang tidak pernah putus asa diberikan. Secara agama misalnya Einstein IQ-nya tinggi. Siapa yang kasih dia IQ tinggi? Loh, Tuhan kan? Allah kalau misalnya ngomong. Bagi ngomong Allah yang kasih. Untuk dikasih dikuatkan sedikit rasa dia gitu. Rahasia dari beliau yang sangat besar itu yang kita nggak tahu bentuknya gimana. Pertanyaan saya mudah gitu. Saya sering ngomong, mengapa IQ tidak diberikan kepada misalnya para seperti Einstein yang membuat sebuah teori-teori yang luar biasa pada para matematikawan gitu. Mengapa tidak lewat nabi-nabi gitu dan mikir? Saya sering bertanya, saya pernah tanya ingatin saya pernah tanya. Jawabannya saya tidak puas, jujur aja. Jawabannya adalah sehebat apapun yang kamu bisa otakmu, itu tidak memberikan kepuasan yang bisa membuat kamu itu langsung sadar, langsung bertobat menuju jalan Tuhan. Jawabnya gitu Akhirnya saya oke lah, mungkin secara agamais saya tidak begitu ngerti gitu. Jadi jawabannya begitu, jadi saya tidak begitu ngerti. Kalau dari konsep saya ngomong, jadi jangan membeda-bedakan agama, jangan membeda-bedakan orang. Bagi saya orang yang bisa membuat yang seperti ini itu adalah anak Tuhan juga gitu. Jadi nggak usah lu benci-benci dia gitu. Aku nggak sama dengan saya, jadi aku dia kalau dalam pandangan saya sebagai yang material, saya ngomong tetap agumi anak saya, anak didik saya, 1/4 dari anak saya. Kalau Charles itu adalah 4/4, berarti Agung 1/4. Charles 1/4. 1/4. Nggak boleh dibeda-bedain. Saya yakin bahwa Tuhan juga begitu. Sering saya ngomong, menurut setiap agama, agamanya lah yang paling benar. Jadi nggak usah lagi kalau ketemu orang-orang yang sinis, nggak usah dipeduliin loh. Karena kalau didebatkan tuh nggak ada habisnya gitu. Semua masing-masing ngomong dia yang benar. Oke, kalau gitu saya ngomong benar bahwa semua warna itu indah. Ya kan? Kalau hanya hitam dan putih saja nggak enak kan? Ada warna lain membuat lebih indah. Jadi hidup dan damai itu akan lebih baik. Menurut saya kalau orang yang memberikan ajaran kita seperti ini, gila. Kok bisa gitu? Punya logika gitu. Serius memang. Ini blow mind apa? Kayak otak kita bus gitu. Nah, kita lanjut ini. Kita lanjut. Dia semua bagi dengan perubahan X. Sehingga akan jadi Y. Ini jadi luas yang kita mau cari gitu. Terus ini jadi Y tambah DY gitu. Betul. Mulai nih. Kalau DX yang ini saya kecilkan, DX-nya itu saya hampir 0, di DX-nya itu mendekati 0, atau saya ngomong bukan ini ya, apa? X-nya mendekati 0 gitu, perubahan DX-nya mendekati 0, ngerti ya? Oke ya. Kalau ininya mendekati 0, berarti Y-nya DY juga mendekati 0, betul nggak? Betul kan? Kalau ininya mendekati sini,
Berarti perubahan ini juga mendekati nol juga kan? Karena dia nggak ada beda kan? Misalnya ini saya lihat di sini, misalnya saya tulis ini, ininya. Awalnya di sini kan. Nah, ini DY. Kalau ininya saya dekatkan di sini, sangat dekat. Di mana ininya X-nya mendekati 0, berarti Y-nya juga mendekati 0 kan? Betul tak? Ngerti? Jadi pada saat ini yang saya mendekati 0, saya bikin limit DL X mendekati 0 atau DX yang mendekati 0, berarti ini 0. Sehingga muncul Y. Berarti kalau gitu, lu ngerti lah kalau gitu. Berarti sama dengan Y kan artinya. Ada sebuah benda misalnya A, berarti A nya Y kan? Betul kan? Atau gini, A ini 2. Ini 2. Berapa? 2 kan? 2 kan? Nggak mungkin 2,1. Nggak mungkin 1,9 kan? Berarti A nya pasti 2 kan? Benar. Makanya muncul. Ternyata ini adalah, jadi saya bikin DL adalah YDX. Saya kali ke sini. Betul kan? Ini apa? Oke, kalau mau jadi dapat luas tentu saya gini kan, betul nggak? Betul kan? Sehingga dapatlah luas sama dengan integral Y dx. Di mana Y-nya itu adalah Fx. Ternyata apa? Luas di dalam grafik adalah gila kan? Ini kita ngomong konsep matematika yang dipakai dalam bahasa Indonesia untuk mendeteksi suatu rumus, tapi bukan dengan cara sigma, dengan cara logika matematika. Aljabar. Ini banyak di kalkulus pasti kalau pertama yang, tolong ya, ini kita ngomong tentang pemahaman. Oke, berapa ini? Nanti kita menggunakan pembuktian yang lain ya. Kita menggunakan konsep ini untuk membuktikan. Secara integral saya ngomong, ini seolah-olah gambarnya kalau yang ini itu dapat dari ini dikurang yang ini. Yang ini kurang ini. Bisa 1. Bisa juga kalau saya ngomong yang ini, tolong ya saya gambarkan kayak satu ya. Ini juga bisa dapat dari yang ini, ngerti ya? Dikurangi dengan yang segitiga yang ini. Yang mana kita udah ketemu bahwa ini 5. Ngerti nggak? Ngerti nggak sama Mbak? Jadi yang kalau kita hitungan yang menggunakan integral 0 sampai 5 sebuah fx yang ini gitu. Oke? 0 sampai 5 berarti yang kita hitung adalah ini. Betul kan? Betul kan? Hanya sampai sini aja kan? Betul kan? Ngerti? Ngerti tak sama Mbak? Berarti yang kita hitung adalah luas ini. Oke, ngerti ya? Nah, ini adalah kalau saya sampai 5 itu artinya, atau kalau saya ngomong ini adalah 6x kurang x kuadrat. Ngerti? Oke, ngerti ya? Tidak termasuk ini ya, tidak termasuk ini. Oke. Jadi untuk menguji saya boleh pikiran seperti itu. Jadi pertama saya dapatkan luas yang ini.
Oke. Ini luas ini ada berapa? Ada yang hitung? Oke. Berarti yang ini ya berarti ya? Udah nggak? Berarti integral 6x ini kalau saya jadi gini jadi apa? 3x pangkat ini, tolong ya saya sudah langsung ya. Sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Betul? Betul kan? Oke. Terus ini 5 sampai 0. Berarti ini tentu dapatnya berapa nih? 5, 25, 3 kali 25 5. Dikurang dengan, wah ini susah banget nih. Ini berapa nih? Hah? 125 kali sepertiga. 125 bagi 3 berapa? Tak ada ya? 125 bagi 3 loh. Berapa itu? 41,7 kalau dibulat. Oke, berapa? 41,2 Banyak koma, pakai seper aja. per 3. 2/3. Oke ya, berarti dapat berapa nih? Berarti ini pasti sepertiga, ini jadi 4. 4 berarti ini 3, ini jadi 3 sepertiga. Betul ya? Oke. Karena ini segitiga, saya gampang cari. Betul nggak? Kalau yang ini. Oke, berarti kalau sini 5, saya masukkan sini, pasti ini 5 juga. Betul nggak? Berarti ini juga 5 kan? 5, 12,5. Oke? Betul. Bagi 2 kan, lo segitiga kan? Ini lo segitiga kan? Lo segitiga berapa? 12,5. Berarti 12,5. Betul. Oke, paling tidak ini saya samakan akan menjadi 6 gitu. 2 kurang 3/6. Nah, kurang lebih gitulah ya. Jadi, kalau ya. Ini 2, ini betul kan? Betul. Ini berapa? 21. 21. Berarti paling tidaknya adalah 20 5/6. tambah 1 kurang 1/6. Berarti 20 5/6. Oke, teruji berarti betul. Nah, makanya kita pakai untuk menguji, berarti boleh nggak saya tulis ini 0 sampai 5 gitu, di pembuktiannya. Jadi saya boleh Y2, sebetulnya ini harusnya kan Y1 yang ini dikurangi Y2. Ternyata betul kan? Aku ngomong betul. Kalian hitung betul tak? Hah? Betul? Nah, ini pembuktiannya seperti itu. Nah, yang saya ngomong tuh kita harus paham. Paling tidak paham yang ini. Kalau saya anggap ini sampai di sini, artinya sampai 5 saja, enggak sampai sini gitu, ya. Berarti yang saya itu adalah luas ini. Ya, saya itu adalah luas ini. Enggak sampai ke sini, enggak sampai lengkungan terakhir. Kurang kasih segitiga, harusnya benar. Oke? Kecuali kamu sampai titik yang di sini gitu ya. Baru pakai konsep ini. Ngerti nggak? Ini dikurang ini. Contoh, yang B-nya adalah 5, ini sampai 6. Ngerti nggak? Nah, kalau ini sampai 6, oke? Baru cerita yang lain. Ini kurang ini. Nah, cara ininya sedikit rumit. Ya, ini saya hanya membahas sedikit permulaan ya untuk memahami. Ya, untuk memahami. Sekarang saya akan loncat karena saya akan penuhkan kalian dengan konsep-konsep dulu. Oke, sekarang menariknya apa? Volume. Nah, ini volume ya. Ini seru banget nih kalau volume. Saya pakai yang garis aja ya, biar volume nanti. Oke, ini adalah Y sama X. Udah. Kalau saya muter, ini hebat banget nih. Kalau saya muter, ini tentu akan jadi gini ya, sebuah apa namanya? Kerucut. Betul ya? Saya muter seperti itu. Jadi di sini juga ada yang oke ya. Saya anggap ini adalah efek B biar kalian bisa tahu. Oke.
Berarti perubahan volume itu gimana? Sangat tergantung dari perubahan ininya ya. Ya. Karena oke, volume itu apa? Luas alas kali tinggi, betul kan? Betul kan? Oke? Tingginya mana sebenarnya? Tingginya adalah x kan? Betul. Tingginya tuh di sini bisa berubah-ubah ya, bisa gini. Berarti saya ngomong luas alas kali dx, betul nggak? Perubahan volume ini sangat tergantung dari dx-nya, betul? Oke? Oke. Luas alas apa rumusnya? Untuk Kalau luas alas kan ini lingkaran ya. Apa? V R kuadrat. Jari-jari. Jari-jarinya berarti ini kan? Ini Y kan? Betul nggak? Berarti ini akan saya tulis apa? VY kuadrat. V Y. Y kuadrat. V. V Y. Ini perubahan volume. Betul? Berarti tulis sama saya gitu. Betul nggak? Oke. Kayak saya nih, kayak tadi. Berarti untuk mencari volume saya boleh gini dong. Ya. Akan dapat V sama dengan integral. Karena ini konstanta, saya keluarin. Itulah mencari volume. Mirip dengan tadi, gitu. Mirip. Sebetulnya saya mau minta kalian coba, bagaimana kalian pikir untuk mencari volume gitu. Ya ke suatu hari kamu akan mencari, wah ini saya mencari ini gimana ya, itu otak kalian sudah berpikir. Tapi ini dasar gitu. Kalau kalian nggak ngerti ini, nggak mungkin kan bisa dapat ini kan, ya tak? Kalau anak yang nggak ngerti tentang luas alas, gimana mau belajar yang lebih bagus lagi? Nggak mungkin kan? Y itu pada fungsinya kan, betul? Kalau saya ngomong tentang fungsi dari Y sama X, berarti ini X wajar kan, ya tak? Gitu kan? Jadi bolehlah kamu tulis volume itu adalah V integral fungsi kuadrat dx. Nah ini yang penting gitu, maksud saya cara berpikir itu penting. Dan guru nggak pernah memberikan gitu. Saya udah tunggu itu SMA guru nggak beri gitu. Sedih saya lihatnya serius. Apalagi kalian sudah nggak ada UN. Nah itu membuat kalian udah semakin tumpu, kuliah baru mau ngerti yang begini, bengong lah. Jadi bengong gitu loh nanti. Dosen keluar bahasa seperti ini, bisa kamu lanjutin? Mulut muka. Dosen-dosen udah ngerti gitu loh. Wah, ini anak-anak tamat yang selanjutnya ini parah nih nanti nih. Banyak orang ngomong ini nggak ada guna. Saya bingung gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti matematika ini, kamu bisa nggak menghitung menggunakan coding, menghitung volume suatu benda? Pasti nggak bisa kan? Ya nggak? Lu bisa bikin codingnya kayak gitu? Nggak bisa kan? Dan ini kamu penting, misalnya kamu menciptakan suatu, misalnya printing 3D, ngerti nggak? 3D printing. Kamu kan harus masukin program ke dalam mesinnya kan? Betul nggak? Gimana kamu bisa membuat program sedangkan ini kamu tak ngerti gitu loh. Nah itu dia. Jadi hampir semua yang namanya teknologi itu adalah matematika. Hampir semua. Dan ini apa ya? Sesuatu yang wajar gitu. Jadi makanya yuk kuliah di luar negeri deh. Gitu. Misalnya kalau satu di sini tak ini oke, lu ambil di luar negeri. Kalau ingin yang menjadi seorang sains atau riset, ya oke silakan. Kalau mau skill saja, ya nggak usah kuliah lah. Gitu ya. Pokoknya skill aja ya. Kalian boleh masuk sekolah kejuruan. Misalnya sekolah tinggi apa? Ilmu komputer, sekolah tinggi perawatan, sekolah tinggi apa lagi saya nggak tahu nih, banyak. Ya, yang untuk bengkel mesin, sekolah tinggi mesin. Ya. Nah kalau saya tadi kalau kita tidak menyebut yang begini, ya pasti nggak ngerti kan ya.
Kita udah sering ada pergi fisika ya. Lawan dari ini adalah ini gitu. Oke, ini konsepnya. Jadi 3 hal kalau kalian ingat, rekam. Jadi pakai F ini, yang rumus ini, kita dapat seperti ini. Kalau pakai yang ini, kita udah dapat hasil seperti ini. Hasilnya yang ini ya. Ini dan ini tuh kita udah cek nilainya sama. Nah, kalau yang ini kita ada integral yang ada pangkat, ini. Kalau kamu ketemu ada yang learn-nya itu kamu tak turunan. Learn-nya itu turunan aja. Karena kalau learn integral susah. Learn integral, ya ini biasa jadikan turunan ya. Learn itu turunan dijadikan. Karena kamu tahu ya, integral dari x dx adalah ln x, gitu kan? Tidak. Jadi kalau misalnya turunan dari u itu adalah ln x, jadi du dx apa? Seper x, ada ya? Oke? Kalau saya gini, misalnya ini, u-nya adalah ln x tambah 2x. Nah, berapa turunannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ini kan turunannya kan seper x. Pasti ini adalah seper 2x tambah 1 nanti dikali dengan turunan dari ini. Ini kan efeknya lagi kan. Turunannya apa? 2. Jadi ini adalah 2 per 2x tambah 1. Turunan du dx. Kalau ln-nya gini ya. Turunannya adalah ini kan biasanya kan harus karena turunan fx harus diturunkan kan, ya kan? Dan itu sebabnya mengapa kita butuh integral. Volume, luas. Dan ini kalian akan pakai banyak hal.